Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul River Where the Moon Rises episode ke-18. Di episode lalu, Gogun dan Go juga yang tertangkap akhirnya berhasil dibebaskan oleh Hem Moyong. Sementara Do Jong Seo berhasil berhadapan dengan Raja Pyongwon. Namun Do Jong Seo dan Go juga pun akhirnya harus berakhir di tangan Pyonggang. Sementara Gogun yang tidak sengaja menemukan tempat persembunyian Nyonya Sa, dengan teganya Gogun pun menghabisi Nyonya Sa yang tidak berdaya. Kehilangan sang ibu membuat Ondal memutuskan untuk meninggalkan Pyonggang dan kembali ke Lembah Hantu. Ondal beralasan kebersamaannya dengan Pyonggang membuat mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Ia pun takut jika suatu saat nanti ia akan kehilangan Pyonggang. 4 tahun berlalu, Pyonggang masih terus berjuang untuk mempertahankan Goryeo dari serangan negeri-negeri tetangga. Sedangkan Won kini telah naik tahta dan menjadi seorang raja. Namun hubungan adik dan kakak itu tampaknya mulai merenggang. Ada apa ya? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! 4 tahun berlalu, Won kini telah menjadi raja. Namun rupanya, ia mulai merasa iri pada Pyonggang yang benar-benar berjuang mempertahankan Goryeo melalui jalur peperangan. Selain itu, Pyonggang dianggap terlalu banyak memberikan saran, sehingga Raja Won merasa tidak dihargai. Raja Won yang tersinggung berat pun lantas mencabut gelar militer Pyonggang yang mana membuatnya tidak lagi bisa memimpin pasukan untuk berperang. Keputusan Raja Won ini membuat Tarajin yang kini telah menikah dengan Pungge ikut merasa keberatan karena perjuangan mereka selama berperang sangatlah tidak dihargai oleh Raja Won. Namun Pyonggang malah membela Won yang mana membuat Tarajin jadi semakin kesal dan buru-buru pergi meninggalkan Pyonggang. Ya, kesendiriannya di Balai Magnolia selalu membuat Pyonggang teringat pada Ondal yang kini sudah tinggal sendiri di Lembah Hantu dan kembali menjadi pemburu herba. Ondal pun kini hidup dalam pikirannya sendiri dan membuat bayangan jika sang ibu masihlah hidup dan selalu menemaninya. Bayangan sang ibu pun selalu menyuruh Ondal untuk bangkit dan mencoba untuk kembali ke ibu kota dan menemui Pyonggang. Saat tengah berbicara dengan bayangan Nyonya Sa, Pungge pun datang untuk memeriksa keadaan Ondal, yang mana atas perintah Pyonggang. Pungge pun meminta Ondal untuk kembali dan menemani Pyonggang, karena sejak kepergian Ondal, Pyonggang tidak bisa berhenti untuk memikirkan Ondal. Jadilah Pyonggang sering mengajukan diri untuk berperang. Namun Ondal yang keras hati tetap tidak mau mendengarkan Pungge dan kembali tenggelam dalam pikirannya sendiri bersama bayangan Nyonya Sa. Di istana, teringat akan pesan mendiang Raja Pyongwon yang meminta agar Pyonggang selalu mendukung Raja Won. Pyonggang pun membawa setumpuk buku untuk ia berikan pada Won agar bisa dipelajari oleh sang raja. Namun Raja Won menganggap remeh Pyonggang dan malah memintanya untuk kembali memanggil Ondal karena Raja Won ingin menjadikan Ondal sebagai komandan perang. Namun Pyonggang ragu karena Pyonggang tidak ingin membuat Ondal menderita dengan menyuruhnya untuk bertarung lagi. Sementara itu, di Sorabol Silla, Gogun yang selamat dari malam berdarah itu kini tinggal bersama Hem Moyong dan senang mabuk-mabukan. Hem Moyong pun membujuk Gogun untuk mau memenuhi panggilan Raja Jinhung karena sang raja sangat menyukai Gogun. Namun Gogun sudah berubah 180 derajat dan menjadi pria yang pemarah. Ia pun menyesali kenapa Hem Moyong menyelamatkannya malam itu, padahal ia ingin sekali menghabisi Ondal dan Pyonggang, dan setelah itu Gogun pun ingin menghabisi dirinya sendiri. Namun karena Hem Moyong yang membawanya, ia kini malah berakhir menjadi pemabuk yang penuh dendam. Tidak berhasil dibujuk oleh Hem Moyong, kali ini He Ji-wol pun turun tangan. Melihat Gogun yang tertidur, He Ji-wol pun marah besar dan menganggap jika putra Gochuga dari suku Gyeoru ini sangat sombong dan tidak berguna. Ya, rupanya Gogun tidak benar-benar tertidur karena ia mendengar setiap perkataan dari He Ji-wol.
Keputusan Raja Won untuk mencabut gelar militer Pyongyang membuat Sawon Am dan Jenderal Leon nampak cemas, karena hal ini bisa membuat Pyongyang dikecualikan dari pemerintahan. Namun, Pyongyang berpikir lain, tidak mungkin Raja Won akan menyingkirkannya, sementara Raja Won meminta Pyongyang untuk membujuk Ondal untuk kembali ke istana. Selesai bertemu dengan Sawon Am dan Jenderal Yeon, Pyongyang pun bertemu dengan Pungge yang menceritakan jika ia baru saja menemui Ondal. Tara Jin pun menambahkan, jika sehari-hari Ondal hanya mengukir seruling kayu demi bisa melupakan Pyongyang. Tara Jin pun kesal melihat tanggapan Pyongyang yang nampak dingin dengan berita itu. Ya, sesungguhnya Tara Jin tidak tahu betapa menderitanya Pyongyang karena rindu pada Ondal hingga ia nyaris saja menggila. Di Balai Magnolia, melihat sang putri yang terus-menerus melamun, Dayang Gongsun pun menyarankan agar Pyongyang pergi ke Lembah Hantu untuk mengunjungi Ondal. Ya, setelah 4 tahun berlalu, akhirnya Pyongyang kembali menginjakan kakinya di rumah yang penuh kenangan itu. Ia pun berlutut di hadapan kuburan Nyonya Sa dan meminta maaf pada sang ibu. Namun dari arah belakang, tiba-tiba saja Ondal pun muncul. Dengan berlinang air mata, Ondal pun menyuruh Pyongyang untuk segera pergi. Namun Pyongyang menolak pergi dengan alasan jika ia tengah lapar. Ya, Pyongyang dan Ondal pun akhirnya menghabiskan waktu untuk makan bersama, yang mana momen ini jadinya terasa sangat menyedihkan. Selesai makan, Pyongyang pun pamit pulang sambil membawa baju hasil sulaman Nyonya Sa yang sering ia kenakan dulu. Sebelum pergi, Pyongyang pun meminta agar Ondal tidak pergi dan tetap tinggal di Lembah Hantu, karena dengan begitu bisa membuat Pyongyang menjadi tenang. Ia pun berpesan agar Ondal menjaga dirinya karena hidupnya sangatlah berharga. Sepeninggalan Pyongyang, Ondal pun melihat kalung batu gioknya tiba-tiba saja tergantung di kamarnya. Ya, Ondal pun kembali mengejar Pyongyang yang masih belum pergi jauh. Ondal mengatakan supaya Pyongyang dan Pungge tidak datang lagi ke tempatnya, karena jika tidak, maka Ondal akan pergi ke tempat yang tidak bisa ditemui oleh siapapun. Namun Pyongyang bertekad, kemanapun Ondal bersembunyi, Pyongyang akan tetap menemukannya. Sementara itu, di negeri Silla, Gogun pun akhirnya kembali bangkit dan pergi menemui Raja Jinhung. Di sana, Gogun pun diberikan misi untuk pergi ke Goryu sebagai utusan dari negeri Silla. Ya, Raja Jinhung tahu jika Gogun pergi ke Goryu sebagai utusan Silla, maka Gogun pasti akan dipenggal. Apalagi Gogun pernah melakukan pengkhianatan. Namun rupanya ada misi tersembunyi dengan dikirimnya Gogun ke sana, yaitu Raja Jinhung hendak memancing Raja Goryu. Jika saja Gogun sampai dihukum mati di Goryu, maka hal itu bisa menjadi alasan Raja Jinhung untuk memulai perang dengan Goryu. Keesokan harinya, Gogun yang ditemani Hemoyong pun akhirnya tiba ke Goryu sebagai utusan dari negeri Silla. Melihat kedatangan Gogun, Raja Won pun terpancing dan nyaris menghabisi Gogun. Raja Won pun lantas menyuruh Gogun dan Hemoyong untuk menunggu di sebuah tempat, sementara ia mendiskusikan tindakan selanjutnya terhadap Gogun. Sementara itu, Ratu Jin pun akhirnya datang untuk menemui Gogun dan Hemoyong. Perselisihan antara Gogun dan Ratu Jin pun terjadi, hingga membuat Ratu Jin akhirnya pergi keluar. Namun, Hemoyong pun pergi mengikutinya dan diam-diam membuat kesepakatan dengan Ratu Jin. Sementara itu, Pyongyang yang baru datang dari Lembah Hantu pun dikejutkan dengan kabar yang dibawa Dayang Gongsun jika ada utusan dari negeri Silla yang datang. Mengetahui jika sang utusan adalah Gogun, Pyongyang pun buru-buru menemui Raja Won di aula dan meminta agar raja tidak menghabisi Gogun, yang merupakan utusan dari negeri Silla. Ya, Pyongyang mengetahui jika ini adalah jebakan yang dibuat oleh Raja Negeri Silla sebagai alasan untuk memulai peperangan. Raja Won yang tidak mau diintervensi pun menolak permintaan Pyongyang dan memutuskan untuk menghukum mati Gogun beserta utusan lainnya. Namun tiba-tiba saja Ratu Jin datang dan meminta agar Raja Won mempertimbangkan keputusannya dengan mengacu sikap yang akan diambil oleh mendiang Raja Pyongyang, yaitu mengembalikan utusan dalam keadaan selamat sekaligus menunjukkan pada negeri Silla jika Raja Negeri Goryu adalah raja yang murah hati. Dan berkat saran Ratu Jin ini, Raja Won pun akhirnya menunda keputusannya hingga esok hari.
Ya, rupanya Ratu Jin telah membuat kesepakatan dengan Hemoyong. Jika Ratu Jin berhasil membujuk Raja Won untuk membiarkan mereka pulang kembali ke negeri Silla, maka Hemoyong bersedia menjadi mata-mata untuk Ratu Jin dan akan menceritakan segala hal yang terjadi di negeri Silla. Dengan informasi itu, maka Ratu Jin akan bisa dengan mudah membuka jalan bagi Pangeran Gyeonmu agar bisa naik tahta. Malamnya, Pyonggang pun menemui Gogun dan Hemoyong. Pyonggang pun meminta Hemoyong untuk menunggu di luar sementara ia hendak berbicara dengan Gogun. Rupanya, Pyonggang hendak memberi jawaban atas nama Raja Won jika Goryu menolak untuk bersekutu dengan negeri Silla. Pyonggang pun menanyakan, kenapa Gogun mau diutus untuk datang ke Goryu, padahal nyawanya terancam di sini. Ya, rupanya Gogun masih mencintai Pyonggang dan ia ingin melihat sang putri untuk terakhir kalinya. Sebelum Pyonggang pergi, Gogun pun bertanya, apakah benar jika Pyonggang lah yang telah menghabisi Gochuga? Dengan tegas, Pyonggang pun menjawab ya, sama seperti Gochuga yang telah membunuh ibu kandung Pyonggang, yaitu Ratu Yeon. Frustasi melihat sikap dingin Pyonggang padanya, Gogun pun menghampiri Pyonggang dan berharap agar ia bisa segera mati saja di negeri Goryu ini. Sementara itu di lembah hantu, Ondal pun bermeditasi di depan makam sang ibu. Namun di dalam pikirannya hanya ada kenangan-kenangan manisnya bersama Pyonggang. Ia pun teringat tekad Pyonggang yang tetap akan menemukannya dimanapun Ondal berada. Ya, Ondal tahu Pyonggang sangat ingin hidup dan tinggal bersamanya. Namun saat ini, Pyonggang masih belum bisa meninggalkan Raja Won untuk memimpin kerajaan seorang diri. Membayangkan kebersamaannya dengan Pyonggang membuat Ondal kembali bersedih. Dan episode ke-18 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Walaupun sudah ada Hemoyong di sisinya, rupanya Gogun masih tergila-gila pada Pyonggang ya. Di balik kedatangannya sebagai utusan negeri Silla, diam-diam Gogun memiliki misi untuk bisa melihat Pyonggang untuk terakhir kalinya. Sementara itu, kerasnya hati Ondal membuat ia terluka sendiri. Pyonggang sudah sangat berharap agar Ondal mau kembali bersamanya. Namun, Ondal teguh dengan pendiriannya. Jika kebersamaannya dengan Pyonggang akan membuatnya kehilangan satu sama lain. Mudah-mudahan Ondal segera mendapat hidayah ya, agar mau kembali berada di sisi Pyonggang. Kita kan jadi sedih melihat pasutri ini malah berpisah seperti ini. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ke-19-nya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!